Halo seluruhku semuanya, jumpa lagi dengan Mister Tu, bukan Mister yang suka kentut. Kali ini kita akan mengulas alur sebuah film yang berjudul Cashback yang telah rilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu dengan pikirannya. Dia pun bisa dengan leluasa melakukan apa saja pada orang-orang di sekitarnya tanpa mereka ketahui. Lantas, apa yang ia perbuat pada wanita cantik saat waktu berhenti? Penasaran? It's you. Dengerin alur film ini sampai ending ya. Jangan di skip. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Mister Tu agar bisa terus memberikan konten yang membebaskan kebosanan para maniak film di rumah. Bunyikan tombol loncengnya, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekidot. Film diawali dengan adegan pertengkaran seorang pemuda yang bernama Ben dengan pacarnya yang bernama Susie. Ben sendiri tidak begitu mengerti mengapa Susie sangat marah sampai akhirnya memutuskan hubungan mereka. Bahkan minggu berikutnya Ben semakin heran karena melihat Susie sudah bersama dengan pria lain. Seolah-olah apa yang telah mereka lalui bersama selama setahun tidak ada artinya dan begitu mudahnya dilupakan oleh Susie. Hal itu membuat Ben sangat kecewa. Dia pun dinasihati oleh sahabatnya yang bernama Shawn. Shawn seolah-olah ahli dalam dunia percintaan dan menyarankan agar Ben segera mencari pengganti yang lebih baik agar membuat Susie iri. Meski sok bijak, kehidupan asmara Shawn tidak lebih baik daripada Ben. Lanjut, Ben adalah seorang mahasiswa seni rupa tingkat akhir dan tinggal di asrama kampus. Malam itu ia mulai dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan pada sang mantan pacar. Karena itu Ben mencoba menghubungi Susie untuk memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi Susie menolak niat baik dari Ben karena sudah terlanjur sakit hati mungkin kali ya. Dan terlebih lagi ia sudah mempunyai pacar baru. Semenjak saat itu Ben mengalami susah tidur dan mengidap insomnia akut. Dan alhasil ia pun tidak tidur selama berhari-hari karena terus memikirkan Susie. Selama ia terjaga di malam hari, Ben mengisi waktunya dengan menonton dan membaca buku. Namun apapun yang Ben lakukan tetap saja tidak bisa membuat Susie pergi dari pikirannya. Karena tidak bisa tidur di malam hari, Ben akhirnya memutuskan untuk melamar pekerjaan di supermarket. Kebetulan si pemilik supermarket yang bernama Pak Jenkins menyambut baik lamaran pekerjaan Ben karena ia membutuhkan seorang karyawan. Akhirnya Ben pun bekerja dengan diberikan shift pada malam hari. Di supermarket itu ia bertemu dengan teman baru yang juga bekerja di sana. Di antaranya si wanita pirang bernama Sharon yang tampak tidak menikmati pekerjaannya. Lalu ada Barry dan Mate yang selalu bertingkah konyol dan membuat Pak Jenkins kesal. Akan tetapi kekonyolan keduanya menjadi hiburan tersendiri bagi karyawan yang lainnya. Oh yeah. Anything to do that isn't work. A few days later. Meskipun Ben telah memiliki pekerjaan baru dan aktivitas baru, tetap saja dia tidak bisa berhenti mikirin Susie guys. Jadi bisa dibilang Ben ini masih bucin ke Susie. Lalu Ben pun mulai merasa ada yang salah dengan pikirannya. Saat Ben melamun, waktu di sekitarnya seolah-olah mulai berjalan lambat. Bahkan saat ia mulai fokus dengan pikirannya, waktu pun mulai berhenti dan semua orang di sekitarnya membeku tak bergerak. Di saat itulah Ben mulai mengeksplorasi kekagumannya pada kecantikan dan keindahan seorang wanita. Obsesinya itu sudah ada sejak Ben masih kecil. Ketika ada seorang pelajar asing yang tinggal di rumahnya, waktu itu Ben melihatnya mondar-mandir tanpa busana di hadapannya. Pengalaman itu membuat Ben melihat wanita dengan cara yang berbeda. Ia menganggap tubuh wanita adalah karya seni yang paling indah. Di saat waktu berhenti, Ben melepas pakaian beberapa wanita di hadapannya dan menggambar keindahan tubuh mereka satu persatu. Setelah dirasa cukup, Ben kembali memasang dan merapikan pakaian para wanita tadi. Lalu Ben membunyikan sendi jari-jarinya dan seketika waktu kembali berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari mereka kedatangan karyawan baru yang bernama Brian yang merupakan alumni perguruan kungfu. Karena sama-sama mempunyai sifat yang konyol, mereka semua pun dengan cepat akrab menjadi teman. Sementara itu Ben diam-diam memperhatikan Sharon dan mulai tertarik dengannya. Bahkan Ben mencoba menghentikan waktu agar bisa menikmati keindahan Sharon lebih lama. Akan tetapi entah kenapa kali ini Ben hanya bisa memperlambatnya saja. Setelah itu Ben merasa ada sesuatu yang berbeda dari diri Sharon yang membuatnya tertarik. Namun saat Ben berencana untuk mendekati Sharon, ternyata Matt sudah mengajaknya duluan untuk pergi berkencan.
Ben sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan merasa baik-baik saja. Suatu hari Pak Cengiz mengajak seluruh pegawainya untuk pergi bertanding futsal melawan supermarket saingannya. Singkat cerita, tibalah malam pertandingan futsal. Mereka semua di sana. Sharon juga datang untuk menonton. Tampak lawan mereka sangat kompak dan piawai dalam memainkan bola. Berbanding terbalik dengan mereka yang terlihat payah dan kurang meyakinkan, alhasil hasilnya pun bisa ditebak. Mereka dibantai hingga kebobolan berkali-kali sampai 26 poin. Di saat terakhir, Pak Cengiz mempunyai strategi untuk mencetak 1 gol. Let's score a goal. Namun Ben mengacaukannya dengan kembali menghentikan waktu di detik-detik terakhir permainan. Dia pergi keluar lapangan untuk mengambil minuman. Namun Ben dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba bisa bergerak meskipun waktu telah berhenti. Ben pun menyadari ia bukanlah satu-satunya orang yang bisa menghentikan waktu. Ben membuat waktu berjalan kembali dan Pak Cengiz pun akhirnya cedera karena terkena bola. Selepas pertandingan, Ben dan Sharon pergi makan malam berdua. Mereka berbincang hal-hal pribadi dan mulai saling mengenal lebih jauh lagi. Ben pun ternyata menyadari jika dia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pacar Sharon. Keesokan harinya, Pak Cengiz mengumumkan akan merayakan pesta ulang tahunnya di rumah. Ben ditugaskan untuk mencari penari striptease agar pestanya lebih meriah. Akhirnya, Ben meminta bantuan Sharon untuk mencari penari tersebut di bar langganannya. Kini Ben sudah mulai berhenti memikirkan Suzy. Ia kebanyakan menghabiskan waktunya atau lebih tepatnya menikmati dan mengagumi kecantikan Sharon dan mengabadikannya dalam gambarnya. Bahkan Sharon mengajak Ben untuk pergi berdua ke pesta Pak Cengiz. Nantinya disinilah Ben mendapat kecupan pertama dari Sharon. Setelah kecupan itu, Ben secara ajaib bisa tertidur lagi setelah berminggu-minggu. Saat terbangun, Ben mendapatkan telepon dari salah satu galeri di kota untuk mengajaknya bekerja sama memamerkan karya Ben. Akan tetapi ternyata orang yang menghubunginya itu adalah Matt dan Derry. Saking senangnya nih si Ben, dia tidak menyadari jika ia dikerjai oleh Matt dan Derry. Singkat cerita, malam pesta pun tiba dan semua orang siap untuk tampil dengan gaya andalannya. Sementara itu, Ben dan Sharon pun berangkat bersama menuju ke pesta. Di sana tanpa diduga-duga ia bertemu dengan sang mantan yaitu Suzy. Ternyata Pak Cengiz adalah kakak dari Suzy. Itulah sebabnya kenapa Suzy bisa ada di pesta itu. Meski begitu, Ben tak nampak baper melainkan ia tetap tenang bertemu Suzy. Tak berapa lama si penari pun datang dan langsung beraksi di pangkuan Pak Cengiz. Lanjut, saat Ben ke toilet, Ben tak sengaja bertemu lagi dengan Suzy. Di sini, Suzy mengungkapkan penyesalannya dan langsung mengecup bibir Ben. Sharon yang melihat mereka berdua langsung bergegas meninggalkan pesta. Sementara itu, Ben seketika menghentikan waktu dan menyadari kalau Sharon pasti sangat kecewa kepadanya. Selama waktu berhenti, Ben terus memikirkan bagaimana menjelaskan hal tadi pada Sharon agar ia tidak marah pastinya. Setelah membuat waktu normal kembali, Ben langsung mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi, Sharon tidak peduli dan hanya memaki-maki Ben. Keesokan harinya, Ben tidak menemukan Sharon di tempat kerjanya. Karena itu, Ben pun mengalami insomnia karena memikirkan Sharon. Di hari-hari berikutnya, Ben mendatangi galeri yang ia kira telah menelponnya tempo hari. Namun, si pemilik galeri menyangkal adanya jadwal pertemuan dengan Ben. Di sini, Ben akhirnya menyadari kalau ia dikerjai oleh Matt. Akan tetapi setelah pemilik galeri itu melihat lukisan Ben, ia pun tertarik dan mengajaknya bekerja sama. Sharon mendapatkan undangan pameran seni lukis yang bertuliskan nama Ben, dan Sharon pun mengunjungi pameran tersebut dan sangat terkejut saat melihat lukisan-lukisan yang dipajang adalah lukisan wajahnya. Di sini, Sharon menyadari bahwa Ben benar-benar mencintainya.
Di akhir film mereka pun saling berciuman dan Ben mengajak Sharon berkeliling saat waktu di sekitar mereka berhenti dan film pun happy ending. Yay! You might miss it. Jadi itu tadi saudaraku, film Cashback yang dirilis pada tahun 2006. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan kalian bisa request ingin film apa lagi yang akan kita bahas. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye.